Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Totalitas Persembahan Diri, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 43b dan 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi konkret yang sempat diamati oleh Tuhan Yesus tergambar dengan jelas dalam pewartaan gereja hari ini, bahwa ketika orang datang ke bait Allah atau sinagoga, orang memberikan persembahan dengan memasukkan sejumlah uang di kotak persembahan. Di gereja-gereja kita juga masih dapat kita temukan kotak-kotak persembahan di pintu depan atau samping gereja. Bahkan ada beberapa kotak dengan keterangan seperti untuk dana COVID-19, untuk pembangunan gereja 10, untuk subsidi pendidikan warga tidak mampu, dan masih banyak lagi keperluan yang lain. Namun, dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada setiap hari Minggu, diedarkan kotak atau kantong persembahan pada awal ritus persembahan. Pada kesempatan itu, umat secara sukarela dan sesuai dengan keinginan hatinya dapat memberikan persembahan mereka masing-masing. Tiap-tiap orang memberikan sesuai dengan apa yang seharusnya sudah mereka persiapkan dari rumah, akan memberikan persembahan seberapa banyakkah aku? Saudara-saudari terkasih, peristiwa memberikan persembahan dalam rumah Tuhan itu terjadi di masa Yesus. Injil mencatat, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Sampai di sini saya berpikir bahwa sudah sewajarnya lah kalau mereka yang berkelimpahan juga memberikan persembahan yang sesuai dengan yang telah diterimanya dari Tuhan sebagai berkat. Menarik bahwa Tuhan Yesus juga sempat melihat kehadiran seorang janda miskin yang masuk ke dalam rumah Allah. Tuhan Yesus memastikan bahwa janda miskin itu mempersembahkan 2 peser, yaitu 2 duit. Peser adalah uang logam terketilo, baik di Romawi maupun Yunani. Mungkin pada masa lalu kita mengenal dengan istilah sen. 1 rupiah sama dengan 100 sen. Dan yang mempersembahkan janda miskin itu 2 peser atau 2 sen saja. Tapi yang menarik adalah komentar Tuhan Yesus ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya.
Saudara-saudari terkasih, apa sesungguhnya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini? Bahwa persembahan orang banyak itu merupakan hal yang biasa, sedangkan pemberian si janda miskin itu luar biasa. Apakah memang itu? Tentu saja tidak. Dewasa ini, gereja juga membutuhkan orang-orang yang memiliki kepedulian untuk perkembangan gereja. Namun, gereja juga tetap menghargai persembahan sekecil apapun yang diberikan setiap anggota gerejanya. Tuhan Yesus sedang tidak membicarakan soal jumlah persembahan, baik oleh si kaya atau si miskin. Tuhan Yesus juga tidak sedang membandingkan nilai besaran persembahan di antara mereka. Tuhan hanya mau kita menyadari bahwa persembahan yang diberikan adalah keseriusan untuk menghormati Tuhan yang telah memberikan berkat kehidupan. Tuhan sudah memberi, Allah sudah memberkati. Kini giliran kita membalas segala kebaikannya tersebut. Pertanyaannya, apakah kita sanggup membalas kebaikan Tuhan itu dengan tuntas melalui persembahan yang kita berikan melalui kotak persembahan? Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menulis, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bab 12 ayat 1. Saudara-saudari terkasih, inilah pesan Injil hari ini, supaya kita mempersembahkan hidup kita, bukan uang kita, bukan harta kita, apalagi kesombongan kita di hadapan banyak orang. Suatu persembahan yang kecil tapi sempurna, yaitu seluruh hidup kita. Itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang janda miskin itu. Janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Wanita tak bersuami ini menyerahkan seluruh hari ini dan hari esoknya kepada Allah yang sudah peduli dan memberkati hidupnya sampai saat ia melangkah ke dalam bait sucinya. Dia tidak berpikir tentang apa yang bakal dimakannya besok. Bahkan dia tidak berpikir setelah pulang dari rumah Tuhan bagaimana keadaannya. Ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah yang tahu apa yang paling dibutuhkannya. Burung pipit tidak menabur, tapi diberinya makan. Bunga bakung di padang tidak memintal, tetapi diberinya keindahan. Tuhan menghargai ketulusan dan kepercayaan janda miskin atas setiap penyelenggaraan yang Tuhan sudah berikan untuknya. Totalitas persembahan hidupnya dan mengandalkan Allah yang selalu memberikan pemeliharaan hidup untuknya, itulah yang disebut Tuhan Yesus. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Sudah saatnya kita memberi persembahan
bukan supaya dilihat manusia, melainkan dinilai Allah karena Ia berkenan atas hal itu. Apakah aku sudah mempersembahkan seluruh hidupku untuk diberkati Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, semua yang kami pakai, yang kami makan, yang kami nikmati berasal daripada-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa menghargai itu dan mempersembahkan kembali kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.